warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahun wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa jami'il awliya, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hati manusia itu tergolong menjadi dua golongan. Ada hati yang gembur, hati yang subur, hati penuh dengan keindahan. Laksana tanah, ada tanah yang subur. Suburnya tanah itu karena menerima ma'ul mator, air hujan. Dengan air hujan itulah tanah yang tandus menjadi tanah yang subur. Ada tanah yang tidak mau menerima aliran air dari air hujan. Begitu datang air langsung amblas, nggak bisa meresap. Tapi ada tanah yang memang itu ketika air hujan datang dia terima, akhirnya menjadi tanah yang subur. Ditanami apapun mesti subur, karena di dalam tanah banyak kandungan kalori, kandungan protein yang dibutuhkan oleh tanaman. Cuman kita bahas di sesi malam hari ini adalah tanah yang gersang, tanah yang tidak mau didatangi air hujan. Hati juga begitu. Hati, ada hati yang menolak tentang ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Ada hati yang menerima. Kita bahas hati yang tidak mau menerima. Hal ini termaktub dan diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Hadid ayat 8 dan ayat 9. Al-Hadid ayat 8 dan ayat 9. Al-Hadid itu surat ke yang 57. Wamalan utawi opo lakum kedue sira kabeh iku la tu'minuna
ora gelem iman sapa sira kabeh tu'minuna kang ora gelem la tu'minuna kang ora gelem iman sapa golongan hati yang keras billahi ora gelem iman billahi kelawan Allah. Mengapa kamu kok tidak mau beriman pada Allah? Bukan Allah yang kumaksud nama, bukan hidup yang kumaksud sifat, bukan, tapi sesuatu yang melimputi di dalam dirimu, baik di luar atau di dalam, yang kau tidak akan pernah bisa menggambarkan dengan sesuatu apapun. Itu maksudnya Allah. Sedangkan satu sisi warrasulu lan utawi utusane Allah iku yad'ukum wis ngajak ngarahno sapa rasulkum ing sira kabeh litukminu krana arahe gelem ngimani sira kabeh bi rabbikum kelawan Tuhan sira kabeh. Kalimah birabbikum iku menunjukkan kebenaran siapapun Anda, agama manapun Anda, kalau hatimu itu sudah klik dengan sesuatu yang tidak bisa kita gambarkan tadi, maka itulah golongan mereka. Itulah golongan mereka. Artinya, kalau kau beriman terhadapnya, sekalipun kau secara zahir agamamu itu apapun, itulah yang dimaksud golongan hati yang gembuk. Tapi maksud di sini kita akan membahas golongan hati yang atos atau hati yang apa ya? Atos siwa Bapak, keras, nggak mau diarahkan Tuhan yang seperti itu. Dia beriman terhadap selainnya yang disebut makhluk. Sering saya kasih iktibar contoh terhadap minuman, terhadap apapun yang bersifatkan makhluk. Contoh, jikalau kau beriman bahwasanya Muhammad Rasulullah itu yang bisa memberikan syafaat, syiriklah kau secara hakikat miturut birabbikum iki. Imanmu kalau menuduh dan meyakini bahwasanya makhluk Muhammad, apabila makhluk atau siapapun makhluk yang kau imani, maka jelas secara hakikat kita telah teringgapi syirik khafi. Mengapa kamu sekalian tidak beriman kepada Allah sedangkan para utusannya itu sudah
berkoar-koar, menyerukan, menyampaikan supaya dirimu beriman pada Tuhanmu. Maksudnya ada Tuhanmu, bukan nama. Sedangkan waqad akhadha mitsaqakum, waqad dan sungguh, betul-betul dulu kau sudah diangkat janji hanya menyembah padanya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu perjanjianmu. Qad akhadha wa qad akhadha, lan temen-temen wis ngalap janji, wis ngalap sopo Allah mitsaqakum ing perjanjian terhadapmu. In kuntum lamuno ono sira kabeh iku mukminun, nek kuwi percaya mesti kuwi, kalau kau percaya mesti kau ingat kalau kau pernah berjanji pada Allah. Isinya janji tidak akan menyembah, memuja, memuji, mengimani dalam segala aspek apapun iku selain Allah, selain Tuhan itu yang segala-galanya. Berarti in kuntum ini, kalau kita bahas golongan hati yang atos, yola ta'lamun. Mengapa mereka itu tidak beriman terhadap apa yang diserukan oleh para utusannya? Jawabannya atine atos, keras. Dikasih tahu nggak boleh kau seperti itu, nyolong-nyolong, gak kurang ajar niku. Tidak terasa kalau kita berbuat salah tapi merasa benar, nggak terasa. Entah kalau hatinya keras, ya memang begitu jawabannya. Bapak Ibu, kita tahu mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Tapi mengapa kita masih tetap aja? Udah diserukan untuk mengimani bahwasanya Rob itu adalah al-haq, tapi saja masih bantah. Kalau kita urai hal tersebut karena nafsu, kalau kita ngomong sebab akibat lah ya, sebab akibat, memang prosesnya kita itu masuk di dalam hukum sebab akibat. Kalau Allah tidak akan pernah ngutus terhadap nafsu, nggak ada. Manusia itu hatinya keras, itu nggak ada. Karena kerasnya itu timbul dari seruan nafsu, tidak mau mendengarkan seruan Allah. Bapak Ibu, terus golongan yang manakah yang disebut hatinya yang keras?
mereka itu mayoritas diduduki oleh orang-orang menengah ke atas. Menengah ke atas, mayoritas. Umpama mewah duniawiyahnya tentang sugih, menengah ke atas. Umpama ngalim, menengah ke atas. Mayoritas keras hatinya. Dia sudah berjanji, andai kata kita tidak berjanji pada Allah, maka enggak mungkin Allah akan mengutus nafsu untuk menguji kita. Sebetulnya nafsu Allah perintah itu untuk memilah mana di antara rohaniyah yang setia atas janjinya pada Tuhannya, ataukah rohaniyah itu ingkar, mengkhianati atas janjinya pada Tuhannya. Hanya itu. Berhubung hatinya tertutup oleh sesuatu, maka apapun alasannya pasti akan mengalami penolakan. Itu ayat 8. Allah tidak membiarkan Anda itu keras hatinya. Allah punya sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim yaitu sifat yang khusus, rahmat yang diberikan terhadap ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Hati bukan jasmani. Allah masih sayang terhadap hambanya sekalipun itu hatinya keras. Bentuknya Allah sayang wa utawi Rob, utawi zat hidup yang maha suci. Sifate alladzi kang iku alladzi kang yunazzilu kang nurunake sapa ladzi ya Rob iku mang ala abdihi ing atase hambane alladzi. Dialah Tuhan zat yang maha suci yang menurunkan terhadap hambanya apa yang diturunkan, ayatim bayyinatin, ayat-ayat yang jelas. Artinya satu ayat yang tidak bisa dibantah, satu petunjuk, satu hukum yang tidak bisa dibantah atas kebenarannya. Ayatim mubayyinatin ing piro-piro ayat mubayyinatin kang jelas. Mana ayat yang jelas? Itulah Bapak Ibu yang bersifatkan hukum hakikat. Itulah Bapak Ibu yang bersifatkan mutasyabbihat, nggak bisa dibantah. Kalau muhakkamah masih bisa kau bantah lewat istihad-istihadmu, sehingga ada beberapa mazhab dikarenakan kondisi. Imam Syafi'i mengatakan
bojo lanang bojo wedok senggolan batal. Ketika tawaf wajib sampean ini suci. Tengah-tengah tawaf nyenggol wong wedok maka batal, harus wudu. Tapi Imam Malik atau imam yang lainnya tidak seperti halnya, harus seperti Imam Syafi'i dengan berbagai pertimbangan kondisi. Akhirnya enggak apa-apa masih senggolan karena kita susah untuk keluar lagi wudu. Masa sak puteran tawaf senggolan wudu baleni maneh kapan hari ini? Akhirnya ijtihad beliau memperbolehkan walaupun batal enggak apa-apa. Itu berarti ijma' qiyas itu secara muhakamah bisa, tapi mutasabihat nggak akan pernah bisa. Mulai zaman Nabi dan Rasul, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ajaran tentang ruhania itu gursi tok, hanya satu. Dan ini tidak pernah berubah mulai dulu sampai sekarang, hanya satu. Apa? Perintahnya Anda wajib menyembah Tuhan, larangannya Anda tidak boleh menyembah selain Tuhan. Udah, itu hanya itu aja. Urusan syariat antara Rasul satu dengan yang lain gak sama, bukan jadi masalah. Dan ini fisik, syariat fisik Kanjeng Nabi Muhammad dengan sekarang, dulu makan harus driji telu, driji tiga ini. Makannya harus dikunyah sampai 40 kunyahan. Loh, betul, sebetulnya betul, menurut kesehatan betul. Mengapa harus tangan tiga, driji tiga, jari tiga? Supaya kuwi cegak serakah, cegak akeh-akeh nglebokno memasukkan makanan ke mulut. Yang kedua, biar kau ngunyahnya itu mudah. Kalau coba kayak jarang kepang bien, mulu-mulu ngunyai susah. Mengapa harus lama mengunyah? Supaya lembut, halus, pencernaan lambungmu enggak masalah, jika ada masalah. Betul, takut dokter lah, walaupun aku bukan dokter. Mek pakaiane tok putih putih, iya, memang begitu menurut kesehatan itu gitu. Ngunyah harus. Nah terus yang gak diuntu ya nopo, ya dideplok dadi emput. Bapak Ibu, sekarang syariatnya kita harus pakai sendok, gak muluk. Nggak apa-apa, cuman satu ajarannya itu, pakai sendok atau nggak pakai sendok. Itu tadi, anik butullaha, arahkan hatimu pada hidup atas segala apapun yang terjadi. Wastanibu, dan jauhi at-tauhid, selain hidup. Konteks iman. Yes, itu ayat yang tidak bisa dibantah. Kamu tafsiri model bagaimana, nggak bisa. Mutasyabihat itu bahkan di dalam surat Ali Imran ayat 7.
tentang al-mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Selain Allah nggak bisa menakwil, nggak bisa mengartikan, ini nggak bisa. Apa maksudnya? Nggak bisa. Jadi nggak bisa kau tafsir, kau syarai, nggak bisa. Karena terjaga. Lah, ayat inilah yang siapapun tidak akan pernah bisa merubah, sekalipun malaikah, nggak bisa. Tapi kalau muhakamah, lah miturut madhab ini, nah, bla 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 bla, wis terserah, ikut sana. Enggak. Apa maksudnya Allah atau Tuhan yang maha suci menurunkan ayat-ayat tersebut terhadap hambanya? Liyukhrijakum krono arai, ngetokake sapa Allah kum ing sira kabeh minadz-dzulumat, dari kahanan kondisi zona gelap, ilan nur, menuju kahanan yang terang benerang. Artinya liyukhrijakum krono arai, ngetokake sapa Allah kum ing sira kabeh, bebasno dirimu dari belenggunya hawa nafsu, dari iman yang selain Allah, biar menuju iman pada Allah, biar iman yang asalnya pada makhluk, biar imannya pada Sang Yang hidup. Innaka, sesungguhnya kau Muhammad, berarti ka itu bisa saya artikan minuman ini, degan ini, ka makhluk. Ikulah tahdiman ahbabtah, tidak akan kau Muhammad bisa memberikan petunjuk manfaat terhadap orang lain sekalipun itu orang dekatmu. Iki dekat sama aku, iki air iki. Artinya sesungguhnya air ini tidak akan pernah bisa menghilangkan dahaga, mendatangkan rasa segar, nggak ada, nggak bisa. Coba aja. Akhirnya banyak manusia, loh seger, dahagaku hilang. Kok bisa? Tadi itu air tidak bisa menghilangkan rasa dahaga dan mendatangkan rasa seger. Wong nyatanya secara akal, manakala aku gak minum, ya gak ada seger, gak akan hilang dah. Bingung saya. Gini loh, satu hal yang tidak kau sadari, ayat Allah, innahu bikulli syai'im muhit, sesungguhnya Tuhanmu, Tuhan iku Allah, bahasa orang Islam, iku selalu meliputi segala hal apapun. Muhit, meliputi sesuatu apapun termasuk air. Karena terlimputi hidup Allah Tuhan itulah akhirnya seakan-akan air bisa mendatangkan rasa seger, menghilangkan rasa dahaga. Kalau hatimu sadar kembalinya pada Allah, nggak apa-apa, itu yang benar. Syariat jalan ngomong, ya butuh air harus kami minum untuk hilang supaya dahaga saya, tapi iman dalam dadamu harus pada
hidup itu. Nah inilah maksudnya ayat-ayat yang bersifatkan hakikat itu supaya membawa dirimu ke makrifat pada Allah, meninggalkan iman selain Allah dan menuju hanya iman pada Allah. Wa innallaha bikum laraufur rahim, dan sesungguhnya Allah itu maha rohim, kasih sayang pada dirimu. Dengan bentuk kasih sayangnya Allah, ayatim mubayyinatin diberikan terhadap dirimu, tinggal Anda mau menerima atau tidak. Berhubung kita membahas hati yang keras, dia nggak mau menerima. Akhirnya jawabannya itu ayat yang menyesatkan. Pasti begitu. Sampai berani istrinya mau diceraikan karena istrinya mengimani terhadap Tuhan, tidak terhadap makhluk, menerima ayat-ayat mutasyabihat. Sampai seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, Anda akan tahu setelah Anda tahu. Anda akan tahu orang dekat Anda. Kalau orang dekat Anda itu masih beriman pada makhluk, setelah Anda tahu. Maksudnya Anda setelah Anda tahu sesungguhnya siapa Tuhan yang sebenarnya itu, siapa Allah yang sebenarnya itu. Oleh sebab itu, tariklah mereka dengan bentuk innallaha bikum la raufur rahim, dengan kasih sayang Allah lewat ayat-ayat ini sampaikan pada anak dan istri suamimu. Urusan mereka tidak mau menerima, nggak ada masalah. Ini bentuk kasih sayang Allah. Itu manakala hatimu dihentakkan Allah untuk menyampaikan. Jikalau tidak, jangan pernah kau sampaikan. Kalau ada hentakan hatimu untuk menyampaikan terhadap orang dekatmu, maka lakukan. Karena itu bentuk la raufur rahim, kasih sayang Allah yang bersifatkan ruhaniyah. Begitulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya malam hari ini tidak ada tanya jawab karena ada kegiatan lagi habis ini yang selama ini kita menunggu momen-momen waktu supaya bisa melakukan, dan saya juga mohon maaf bila mana tidak ada tanya jawab. Bapak Ibu, semoga apa ilmu yang telah diberikan Allah pada malam hari ini betul-betul sebagai tambahan wawasan keilmuan tauhid jenengan pada Allah, sehingga bisa melebarkan sayap kemakrifatan pada Allah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.